Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Widianti, merupakan guru bahasa Indonesia khususnya kelas 8. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian yang akhirnya berhasil menempuh ujian dan naik ke kelas 8, khususnya kepada kelas 81 pada hari ini. Sayang sekali pada pertemuan kali ini kita harus bertatap muka secara online karena adanya pandemi pada tahun ini. Tetapi tidak mengurangi rasa semangat belajar kalian pada hari ini, oke? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai buku fiksi dan buku non-fiksi. Pasti teman-teman semua pasti suka membaca, baik buku fiksi ataupun buku non-fiksi. Dan untuk teman-teman yang baru ingin memulai membaca, teman-teman harus tahu bahwa buku itu memiliki dua jenis, ada buku fiksi dan buku non-fiksi. Yang pertama, ada buku fiksi. Apa sih buku fiksi itu? Jadi buku fiksi itu merupakan buku yang berisi cerita yang sifatnya imajinatif. Maksud dari imajinatif apa sih, Kak? Jadi, buku yang berisi cerita sifatnya imajinatif itu, isi dari buku itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya, dikarenakan penulis membuat isi cerita itu tidak melalui penelitian, tetapi melalui imajinasi sang penulis atau khayalan dari sang penulis. Nah, bahasa yang digunakan biasanya bahasa kiasan atau konotatif, di mana para penulis mengajak para pembaca untuk mengikuti alur cerita dari awal sampai akhir isi cerita tersebut. Nah, di sini ada contoh dari buku fiksi. Di antaranya ada cerpen, novel, puisi, drama, dongeng, mitos, fabel, hikayat, komik, dan sebagainya. Buku-buku yang isinya berasal dari khayalan sang penulis. Di sini saya memiliki satu contoh buku fiksi. Buku fiksi yang saya punya yaitu The Woman in the Castile. Buku ini menceritakan tentang situasi di tengah jatuhnya kekuasaan Jerman Nazi. Buku semacam buku fiksi sejarah. Ini buku yang saya suka. Kalau kalian mau pinjam, boleh kalian pinjam ke saya. Selanjutnya, ada buku non-fiksi. Apa sih buku non-fiksi itu? Jadi buku non-fiksi merupakan buku yang berisi kejadian sebenarnya dan bersifat informatif, di mana isi dari buku ini para penulis melakukan penelitian dan isinya dapat dipertanggungjawabkan. Bahasa yang digunakan biasanya bahasa denotatif atau bahasa sebenarnya. Jadi, sang para pembaca bisa membaca buku itu dan paham makna dari buku itu dari awal mereka membaca isi buku tersebut. Buku non-fiksi ini biasanya dibuat berdasarkan pengamatan dan data, maka isi dari data tersebut harus memiliki fakta-fakta, sehingga biasanya buku-buku non-fiksi ini dicari untuk bahan-bahan penelitian atau bahan-bahan ajaran. Contoh dari buku non-fiksi diantaranya ada laporan ilmiah, buku pelajaran, buku ensiklopedia, jurnal, biografi, esai, opini, pidato, dan sebagainya. Yaitu buku-buku yang ditulis melalui penelitian atau data-datanya itu fakta. Contoh yang saya punya ada buku dari Sok Hogi, seorang aktivis tahun 1962, dan ini merupakan buku diarinya yang berjudul yang akhirnya diterbitkan dengan judul Catatan Seorang Demonstran. Buku ini dikatakan sebagai buku non-fiksi karena buku ini mengandung fakta-fakta atau data-data yang dapat dipastikan keasliannya. Nah, mungkin seperti itu perbedaan antara buku fiksi dan non-fiksi. Dan poin-poinnya adalah perbedaan dari buku-buku tersebut. Pertama, buku fiksi cerita buatan yang dari ide imajinasi atau khayalan para penulis. Kalau buku non-fiksi berdasarkan data, fakta, dan terpercaya. Yang kedua, fiksi bersifat imajinatif, buku non-fiksi informatif, buku fiksi bahasanya kiasan, sedangkan buku non-fiksi bahasanya lugas. Mungkin hanya sampai di sini saja penjelasan mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Bila ada yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan melalui line saya @ratiwiwdt dan email saya yang tertera di sini. Selayaknya pembelajaran
normal seperti biasanya, pastinya saya akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, tugas yang saya akan berikan yaitu kalian wajib membaca buku. Setelah kalian mau buku non-fiksi atau buku fiksi, baik dongeng, komik, ataupun lainnya, silakan kalian baca dan kalian videokan isi dari makna buku tersebut. Dan nanti kalian kirim melalui Google Classroom yang setelah ini akan saya berikan kode kelasnya untuk kalian bisa bergabung dan mengirimkan tugasnya. Deadline-nya mungkin 1 minggu lagi kalian bisa mengumpulkan. Kurang lebihnya mohon maaf atas pembelajaran jarak jauh kita kali ini tidak bisa bertatap muka, dan terima kasih sudah mengikuti PJJ kali ini. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.